Sebelum membuat produk teknologi, kita harus melakukan langkah awal yang berupa langkah perencanaan. Di dalam langkah perencanaan ini ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, membuat rencana atau gagasan pembelajaran. Yang kedua, menyusun garis besar isi media atau GBIM. Dan yang ketiga, menyusun jabaran materi. Bagaimana uraian dari ketiga hal ini? Kita akan berpindah menuju ke file PDF di sini. Oke, yang pertama membuat rencana atau gagasan pembelajaran. Di sini ada sebuah contoh dari rencana atau gagasan pembelajaran dari modul hypercontent difusi inovasi pendidikan, teman-teman. Nah, di poin yang pertama ini yang membuat rencana atau gagasan pembelajaran, yang awal-awal kita lakukan adalah membuat program studi yang apa, mata kuliahnya apa, sasarannya apa, dan semesternya semester berapa. Lalu di bawahnya ada tujuan pembelajaran, ada pokok materi, lalu di bawahnya ada capaian materi mata kuliah atau CPMK. Nah, CPMK ini bisa kita lampirkan. Dia memiliki tiga poin. Yang pertama CPMK-nya, yang kedua sub CPMK, yang ketiga adalah indikator-indikator dari CPMK tersebut. Contohnya, yang A, mahasiswa mampu menjelaskan masalah yang menuntut perubahan dalam bidang pendidikan, di mana sub CPMK-nya ada 1, memahami latar belakang masalah perubahan dalam pendidikan. Indikator-indikatornya ada 3, yang 1 memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan, yang 2 menjelaskan tujuan perubahan dalam pendidikan, dan yang ketiga memberikan contoh perubahan dalam pendidikan. Begitu juga yang B, ya sama, cuman beda poinnya saja. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai inovasi pendidikan. Di sini ada 2 sub CPMK-nya. Mahasiswa mampu membedakan perubahan dan inovasi. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan inovasi pembelajaran dengan indikator yang lebih banyak. 1, memahami pengertian perubahan, memahami jenis-jenis perubahan, menyebutkan ciri-ciri perubahan. 4, memahami alasan untuk berubah. 5, memahami pengertian inovasi. 6, menyebutkan ciri-ciri inovasi. Lalu pada subbab CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan inovasi pembelajaran. Indikatornya ada 5. 1, memahami tahap munculnya inovasi. 2, menjelaskan karakteristik inovasi. 3, menjelaskan tipe keputusan inovasi. 4, memberikan contoh di bidang 1, pembelajaran, 2, media, dan 3, teknologi kinerja. Lalu yang kelima, menyebutkan masalah-masalah. Ini contoh dari CPMK di modul hypercontent difusi inovasi pendidikan, teman-teman. Ya, selanjutnya sama aja lah ya. Ya, seperti ini teman-teman bisa lihat. Mahasiswa mampu menjelaskan inovasi dengan subnya yang seperti ini, dan indikator-indikatornya ya bisa teman-teman bisa melihat. Ini cuma sekedar contoh ya. Ini contoh dari modul hypercontent yang difusi inovasi pendidikan. Nah, setelah kita membuat apa namanya tadi lupa. Membuat CPMK, nah bawahnya kita menambahkan media pembelajaran. Di sini medianya berbentuknya seperti apa dari produk teknologi yang misalnya kita buat. Nah, di sini kita mengambil contoh dari modul hypercontent-nya DIP. Lalu sumber dari produk teknologi itu dari mana saja? Kalau di contoh ini dia ada 2, ada Diffusion of Innovation karya dari Everett and Rogers. Yang kedua ada HiLearn dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Nah, selanjutnya terakhir ada metode evaluasi. Bisnis semacam metode penilaian bagi peserta didik. Di sini dari contohnya ada 2 metode. Yang pertama metode pilihan ganda. Yang kedua ada daftar pertanyaan yang akan mengukur penguasaan kompetisi peserta didik. Nah, sama ya. Ada kompetisi yang dipelajari bermodul ini melalui Google Form. Jadi pertanyaannya bisa melalui Google Form. Bisa lewat digital maupun lewat
konvensional. Lalu tahap kedua adalah menyusun garis besar isi media atau GBIM. Masih dengan contoh yang sama ya teman-teman dari yang modul hypercontent DIP ini. Di sini ada sumber SK dan KD. SK itu standar kompetensi dan KD itu kompetensi dasar. Di sini sumber SK dan KD-nya adalah Satuan Acuan Pembelajaran, Divisi Inovasi Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Ini sama seperti yang poin pertama tadi, yang tahap pertama tadi. Di sini ada mata pelajaran, kompetensi, standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan umum, tujuan khusus, pokok materi, sasaran, judul produk, estimasi durasi produk. Estimasi durasi produk ini adalah kira-kira seberapa lama produk tersebut dapat dipakai ya. Ini estimasi durasi produk. Terus pengembang medianya siapa saja, pengkaji materinya siapa saja, pengkaji medianya siapa saja, dan sumber dari bahan produk teknologi tersebut sumbernya apa saja. Kita langsung masuk ke yang tahap ketiga, yaitu menyusun jabaran materi atau JM. Dari ketiga poin ini, yang JM ini, yang jabaran materi yang ketiga ini paling paling kompleks teman-teman. Jabaran materi modul hypercontent divisi inovasi pendidikan. Masih dengan contoh yang hypercontent, modul hypercontent DIP. Seperti biasa, atasnya itu kita menggunakan yang mirip dalam mata pelajaran, semester, kompetensi, media, judul program, format pembelajaran, tujuan belajar umum, sumber pustaka. Nah, yang kompleksnya itu ada di sini teman-teman. Di sini ada 6 poin. Di sini ada tujuan pembelajaran khusus, pokok bahasan, pengalaman belajar, uraian materi, penilaian, dan estimasi waktu. Jadi dari setiap bab, setiap materi dalam modul hypercontent contohnya ini, yang DIP ini, akan dijabarkan. Di mana ada tujuan belajar khususnya, pokok bahasan, pengalaman belajar, dan lain sebagainya. Kita ambil 1-2 contoh. Di sini ada tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama ya, bila sudah membaca isi dari modul hypercontent Divisi Inovasi Pendidikan, mahasiswa TPUNJ semester 3 dapat menjelaskan masalah yang menuntut perubahan dalam bidang pendidikan minimal 70% benar. Jadi kita minimal 70% benar mengetahui, menjelaskan dari masalah yang menuntut perubahan dalam bidang pendidikan tersebut. Lalu pokok bahasannya, dibahas dalam satu materi ini. Dalam modul hypercontent dijelaskan materi mengenai satu latar belakang masalah perubahan dalam pendidikan. Ini yang difokuskan atau yang jadi pokok bahasan dari materi di bab pertama modul hypercontent ini. Lalu ada pengalaman belajar, mahasiswa membaca dan memahami isi materi yang ada di modul hypercontent. Jadi belajarnya difokuskan dalam hal membaca dan memahami isi materi. Lalu uraian materi. Nah, uraian materi yang ada di bab ini kita menguraikan tapi tidak terlalu rumit ya, tetap cukup simpel. Materi yang dijabarkan dari dalam modul hypercontent pada materi ini adalah 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan, 2. Tujuan perubahan dalam pendidikan, 3. Contoh perubahan dalam pendidikan. Lalu di poin yang kelima ada penilaian atau evaluasi. Nah, di sini tersedia link di akhir yang berisikan 10 soal pilihan ganda sebagai evaluasi. Mahasiswa mengerjakan dengan benar 70%, jadi dengan 10 soal berarti minimal benar 7. Ini merupakan penilaian dari bab pertama ini, teman-teman. Penilaian ini berupa link, berarti melalui digital, melalui internet, yang berisikan 10 soal. Lalu yang poin terakhir ada estimasi waktu. Estimasi fleksibel sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, berarti bisa kapan saja. Nah, begitu juga dengan bab yang kedua, sama ya. Ini bab pembelajaran khusus, pokok bahasan, pengalaman belajar, sampai ke estimasi waktu itu sama. Ini benar-benar ini secara babnya aja dari modul hypercontent DIP ini. Ya, ini cuma sekedar contohnya, teman-teman bisa lihat.
banyak ya, lumayan. Ini sampai bab 4. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, sudah terakhir. Setelah teman-teman membuat perencanaan dari produk teknologi ini, salah satu contohnya ini ya, kayak modul hypercontent ini. Jika teman-teman sudah melakukan perencanaannya dengan baik, teman-teman bisa lanjut ke langkah berikutnya, langkah kedua, yaitu langkah produksi media. Tapi bukan saya yang menjelaskan, teman saya yang akan menjelaskan. Jadi ya sekian pembahasan tentang langkah perencanaan produk teknologi. Silakan berganti ke teman saya.